Selamat datang pemirsa. Anda menyaksikan Orbit Fakta. Perang Rusia-Ukraina kini seperti memasuki babak yang berbeda. Bukan hanya parit, tank, atau garis depan yang menjadi sorotan. Kali ini, tekanan bergerak ke titik yang jauh lebih sensitif, yaitu kilang minyak Rusia. Di Rusia Tengah, sejumlah kilang besar dilaporkan terganggu setelah rangkaian serangan drone Ukraina. Reuters menyebut kapasitas kilang yang terdampak mencapai lebih dari 83 juta ton per tahun, atau sekitar seperempat kapasitas penyulingan Rusia. Kilang-kilang itu juga berperan besar dalam produksi bensin dan diesel negara tersebut. Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe, agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Di saat tekanan energi itu meningkat, Vladimir Putin berada di Beijing, bertemu Xi Jinping, dan pembahasan tentang jalur gas raksasa Rusia-China kembali menguat. Apakah ini hanya diplomasi biasa, atau tanda bahwa perang mulai bergeser dari medan tempur menuju kilang minyak, jalur pipa, dan peta energi global? Perang Rusia dan Ukraina kini bergerak ke ruang yang lebih dalam. Pada 20 Mei 2026, perhatian tidak hanya tertuju pada garis depan, melainkan ke Rusia Tengah, tempat sejumlah fasilitas energi strategis mulai terganggu setelah rangkaian serangan drone Ukraina. Salah satu titik utama berada di kawasan Nizhny Novgorod. Di wilayah ini, kilang Norsi milik Lukoil kembali menjadi sorotan setelah aktivitas penyulingannya terdampak. Fasilitas seperti ini bukan sekedar bangunan industri biasa. Di dalamnya, minyak mentah diolah menjadi bensin, diesel, aftur, dan bahan bakar lain yang dibutuhkan untuk menggerakkan kendaraan, logistik, mesin industri, hingga kebutuhan militer. Sebelum gangguan di Nizhny Novgorod mencuat, tekanan terhadap kilang Rusia sudah terlihat beruntun. Pada 5 Mei 2026, kilang Kirishi dilaporkan berhenti beroperasi. Pada 15 Mei, kilang Ryazan ikut terdampak setelah serangan drone. 2 hari kemudian, tepatnya 17 Mei, kilang Moskow juga masuk dalam daftar fasilitas yang mengalami gangguan. Rangkaian ini menunjukkan pola yang jauh lebih serius daripada satu insiden terpisah. Ukraina tampak sedang memperluas tekanan dari medan tempur menuju pusat pendukung ekonomi perang Rusia. Targetnya bukan hanya pasukan di wilayah konflik, tetapi juga jaringan energi yang membuat perang bisa terus berjalan. Reuters melaporkan, kapasitas kilang yang terdampak mencapai lebih dari 83 juta ton per tahun. Angka itu sekitar seperempat dari total kapasitas penyulingan Rusia. Lebih penting lagi, fasilitas yang terganggu itu ikut menyumbang lebih dari 30% produksi bensin dan sekitar 25% produksi diesel Rusia. Dampaknya bisa merambat ke banyak arah. Ketika kilang terganggu, pasokan bahan bakar dapat menjadi lebih ketat. Ketika bahan bakar tersendat, distribusi barang, transportasi, dan kebutuhan militer bisa ikut menerima tekanan. Dalam perang panjang, masalah seperti ini tidak selalu terlihat dramatis seperti ledakan di garis depan, tetapi pengaruhnya bisa sangat menentukan. Bagi Ukraina, serangan jarak jauh terhadap fasilitas energi memberi cara baru untuk menekan Rusia tanpa harus selalu merebut wilayah secara langsung. Setiap kilang yang berhenti, melambat, atau membutuhkan perbaikan, memaksa Moskow mengeluarkan biaya tambahan. Sistem pertahanan harus diperluas, tenaga teknis harus dikerahkan, jalur pasokan harus disesuaikan. Pada titik ini, drone tidak lagi hanya menjadi senjata taktis, ia berubah menjadi alat tekanan strategis. Dengan biaya yang relatif lebih kecil dibanding operasi militer besar, Ukraina dapat menyasar titik yang bernilai tinggi bagi ekonomi Rusia. Garis depan perang pun menjadi lebih luas, tidak hanya berada di kota-kota Ukraina yang diperebutkan, tetapi juga di dekat tangki penyimpanan, unit penyulingan, jaringan bahan bakar, dan fasilitas energi yang menopang kemampuan Rusia untuk bertahan dalam konflik berkepanjangan. Pada 20 Mei 2026, Moskow tidak hanya menghadapi gangguan teknis di kilang minyak. Pemerintah Rusia juga mulai mengubah cara melihat serangan drone terhadap sektor energi. Di hari yang sama,
Dewan Federasi Rusia menyetujui aturan yang memberi ruang untuk menembak jatuh drone musuh di atas fasilitas minyak dan gas di Laut Kaspia. Langkah hukum ini penting karena menunjukkan bahwa ancaman terhadap energi sudah masuk ke level keamanan nasional. Selama ini, banyak serangan drone sering dibaca sebagai serangan militer jarak jauh. Namun ketika sasaran berada di sekitar kilang, depot, pelabuhan, atau anjungan energi, maknanya berubah. Yang diserang bukan hanya bangunan, melainkan sistem yang menjaga negara tetap bergerak. Laut Kaspia memiliki posisi strategis bagi Rusia. Di kawasan itu terdapat kegiatan minyak dan gas yang terhubung dengan kepentingan perusahaan besar, jalur produksi, dan rantai pasok energi. Ketika Moskow membuka dasar hukum untuk menembak drone di atas fasilitas seperti itu, pesan yang dikirim sangat jelas. Infrastruktur energi tidak boleh menjadi ruang terbuka bagi serangan berulang. Dari sudut pandang Rusia, ini adalah upaya melindungi sumber pendapatan negara. Minyak dan gas selama bertahun-tahun menjadi fondasi penting dalam anggaran Rusia. Dari sektor inilah negara memperoleh pemasukan untuk membiayai belanja publik, menjaga stabilitas ekonomi, dan menopang kebutuhan perang. Karena itu, gangguan pada fasilitas energi dapat terasa jauh lebih luas daripada kerusakan fisik di satu lokasi. Serangan drone juga memaksa Rusia memperluas beban pertahanan. Jika sebelumnya fokus utama berada di wilayah perbatasan, pangkalan militer, dan kota-kota dekat Ukraina, kini perlindungan harus menjangkau fasilitas industri jauh di dalam negeri. Setiap kilang membutuhkan radar, sistem anti-drone, personil keamanan, pemantauan udara, serta prosedur darurat yang lebih ketat. Biaya semacam ini tidak kecil. Semakin banyak titik yang harus dijaga, semakin besar sumber daya yang terserap. Rusia harus memilih antara memperkuat pertahanan garis depan, melindungi kota besar, atau menjaga jaringan energi yang menjadi sumber uang dan bahan bakar. Pilihan ini membuat tekanan Ukraina terasa lebih rumit, karena efeknya tidak berhenti pada ledakan pertama. Bagi Ukraina, pola ini memberi keuntungan strategis. Kiev tidak perlu menguasai fasilitas itu untuk membuatnya bermasalah. Cukup dengan menciptakan gangguan, memperlambat operasi, memicu perbaikan, atau membuat pasar energi mempertanyakan stabilitas pasokan. Dalam perang modern, ketidakpastian sering menjadi senjata yang sama berbahayanya dengan kerusakan langsung. Di balik keputusan itu, ada kekhawatiran yang mudah dipahami. Jika drone mampu mencapai fasilitas jauh dari garis depan, maka rasa aman industri Rusia ikut terkikis. Pekerja, operator, pengelola pelabuhan, sampai perusahaan asuransi harus menghitung risiko baru. Perang yang tadinya terasa jauh, kini bisa hadir di ruang produksi, gudang bahan bakar, dan jalur ekspor setiap saat, tanpa peringatan yang mudah dibaca oleh sistem lama. Pada tahap ini, Moskow terlihat sedang mencoba menutup celah. Aturan baru di Laut Kaspia menjadi bagian dari sinyal bahwa Rusia ingin memperluas zona perlindungan terhadap aset vitalnya. Namun aturan hukum saja tidak cukup. Serangan drone membutuhkan respons teknis, kesiapan lapangan, dan kemampuan mendeteksi ancaman sebelum mencapai target. Inilah perubahan penting pada 20 Mei 2026. Rusia tidak lagi hanya mengejar drone setelah ledakan terjadi. Negara itu mulai membangun kerangka perlindungan yang lebih luas, karena serangan terhadap energi telah berubah menjadi tekanan terhadap ekonomi, logistik, dan daya tahan perang. Pada 20 Mei 2026, perhatian bergerak dari Rusia Tengah menuju Beijing. Di sana, Vladimir Putin bertemu Xi Jinping dalam suasana diplomasi yang tidak bisa dilepaskan dari tekanan perang. Ketika kilang Rusia sedang terganggu oleh serangan drone, Moskow justru memperlihatkan arah lain untuk menjaga nafas energinya, yaitu memperkuat hubungan dengan China. Salah satu isu yang kembali menguat adalah Power of Siberia 2. Proyek ini dirancang membawa sekitar 50 miliar meter kubik gas per tahun dari wilayah Yamal Rusia menuju China melalui Mongolia. Angka itu besar, karena jalur tersebut dapat membuka pintu ekspor baru bagi gas Rusia, terutama setelah pasar Eropa tidak lagi memberi ruang seluas sebelum perang.
Kremlin menyatakan sudah ada pemahaman umum dengan Cina mengenai rute dan metode pembangunan. Namun bagian paling penting belum diumumkan. Harga, jadwal, dan kesepakatan akhir masih belum terang. Disinilah letak tarik ulurnya. Secara politik, Rusia dan Cina ingin menunjukkan kedekatan. Secara bisnis, Beijing tetap berhitung dengan sangat hati-hati. Bagi Moskow, jalur pipa ini bisa menjadi alat bertahan. Setelah sanksi Barat mempersempit akses Rusia ke pasar energi Eropa, Asia menjadi arah yang semakin penting. Cina adalah pembeli besar, memiliki kebutuhan energi raksasa dan membutuhkan pasokan jangka panjang untuk menopang industri, kota besar, serta pertumbuhan ekonomi. Namun posisi Cina tidak lemah. Beijing tahu Rusia sedang membutuhkan pasar alternatif. Dalam negosiasi energi, kondisi seperti ini membuat pembeli punya ruang untuk menekan harga, menunda keputusan, atau meminta syarat yang lebih menguntungkan. Rusia membawa pasokan besar, tetapi Cina membawa akses pasar yang sangat dibutuhkan Moskow. Situasi ini membuat pertemuan di Beijing punya makna lebih dalam. Di satu sisi, Ukraina menekan fasilitas energi Rusia melalui serangan jarak jauh. Di sisi lain, Rusia mencoba membuka jalur ekspor yang lebih aman ke timur. Satu tekanan datang dari udara, satu jawaban muncul di meja diplomasi. Keduanya berada dalam arena yang sama, yaitu perebutan daya tahan ekonomi. Power of Siberia 2 bukan sekadar proyek pipa, ia adalah simbol perubahan arah energi Rusia. Selama puluhan tahun, Eropa menjadi pasar utama yang memberi pemasukan besar bagi Moskow. Setelah perang mengubah hubungan itu, Rusia harus mencari jalur baru agar gasnya tetap bisa dijual dalam skala besar. Tetapi proyek raksasa seperti ini tidak bisa berjalan hanya dengan pernyataan politik. Ia membutuhkan kesepakatan harga, pembiayaan, konstruksi, keamanan rute, dan komitmen pembelian jangka panjang. Selama bagian itu belum selesai, Rusia belum bisa sepenuhnya mengandalkan jalur tersebut sebagai pengganti pasar lama. Bagi Cina, situasi ini memberi ruang manuver yang luas. Cina dapat menjaga hubungan politik dengan Rusia, sambil tetap menimbang harga, risiko sanksi, dan kebutuhan energinya sendiri. Bagi Moskow, setiap bulan tanpa kepastian berarti tekanan dari perang Rusia tetap berjalan lebih cepat daripada proyek pipa yang belum terkunci secara nyata. Pada momen inilah, perang Rusia dan Ukraina terlihat semakin berlapis. Serangan drone terhadap kilang menunjukkan bahwa energi Rusia bisa ditekan dari dalam wilayahnya sendiri. Negosiasi pipa gas dengan Cina menunjukkan bahwa Moskow mencoba membuka jalur keluar lewat arah timur. Pertemuan Putin dan Xi pada 20 Mei 2026 akhirnya menjadi gambaran tentang perang yang bergerak di dua jalur sekaligus. Di udara, drone menekan kilang. Di meja diplomasi, gas menjadi alat tawar. Perang Rusia dan Ukraina kini menunjukkan wajah yang semakin kompleks. Bukan hanya soal pergerakan pasukan di garis depan, tetapi juga tentang energi, ekonomi, diplomasi, dan kemampuan sebuah negara mempertahankan nafas panjang dalam konflik. Serangan terhadap kilang minyak Rusia memberi tekanan langsung pada sistem bahan bakar dan logistik. Di saat yang sama, pertemuan Putin dan Xi di Beijing memperlihatkan bahwa jalur pipa, pasar gas, dan hubungan energi dengan China menjadi bagian penting dari strategi Moskow. Di titik ini, perang tidak lagi cukup dibaca dari peta militer semata. Ia juga harus dilihat dari kilang yang terganggu, jalur ekspor yang dinegosiasikan, dan posisi tawar yang berubah di meja geopolitik dunia. Jangan lupa subscribe channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi, analisa, dan berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.